Live kali ini disponsori sama Zeren Japan. Aneh ya, saya bahasnya seputar bisnis tapi yang endorse, yang masuk brandnya malah brand mobil. Ya, nanti saya ceritakan gimana bisa dapat brand mobil. Devi Outfit, nih langsung ada pertanyaan. Kak, cara masuk masuk marketplace TikTok trending gimana? Kalau trending itu butuh proses ya, nggak bisa langsung. Tapi kalau saya tuh usahanya gini, jadi setiap upload itu optimasi di bagian caption sama hashtag itu udah paling utama. Itu beberapa kemarin produk saya yang bisa trending itu pertama tas. Nah itu karena kata kuncinya ya kemungkinan. Jadi karena kata kuncinya, terus kebetulan kontennya saya sistemnya nge-review. Nah kebetulan udah berapa kali closing, terus bisa rame, akhirnya bisa sampai tembus 100.000 view, ya makanya bisa trending. Jadi sekarang bisa jadi tas penjualan nomor satu. Emang butuh proses. Tapi tadi optimasi aja di bagian kontennya dulu. Yang penting caption sesuai sama hashtagnya sesuai. Jadi kayak saya kemarin tuh yang di bagian captionnya itu ya ada kata kunci tas pria, tas cowok kayak gitu. Itu harus wajib ada. Hashtagnya juga TD cowok atau tas cowok kayak gitu. Dari Nana Nana, aku mau endorse tapi bingung bang perhitungan di harga jualnya biar nggak boncos. Oke, kalau saya itu maksimal ya untuk ngasih ngasih komisi itu maksimal ya setengah dari profit ya. Misal kalian jual produk itu profitnya 20.000, ya kalian harus batasi maksimal kalian ngasih komisinya itu 10.000 ke influencernya. Ya istilahnya kita bagi hasil lah gitu. Emang kalau di TikTok strateginya kayak gitu, kita kalau jualan itu emang harus kuatin di bagian affiliate-nya. Jadi kita harus bisa ngasih komisi yang menarik. Nah itu yang kuncinya paling utama itu. Tapi ya kebantu banget ya, dari saya itu 98% penjualan dari affiliate juga. Dari Vegatech, Mas solusi TikTok Shop yang pick up otomatis gimana ya? Oh ini Mas Vegatech gimana ya? Udah dihubungkan ke Crudable belum? Kalau dihubungkan ke Crudable diputus dulu. Soalnya itu nanti otomatis ke proses. Jadi kita nggak bisa request pick up atau drop off kayak gitu. Pokoknya kalau kalian terkonek sama platform lain itu mending diputus dulu. Nah ini nanti saya ajukan ke Crudable-nya juga ya, kenapa bisa kayak gini. Jadi repot buat yang dropship, nah itu nanti jadi pick up semua. Itu ganggu banget. Kemarin saya hubungkan koneksinya ya dari Crudable itu udah bisa. Jadi sekarang udah bisa pick up atau drop off. Dari Viral Shop ID live dari tadi Kak, ini baru 2 menitan ini. Saran untuk affiliate TikTok bang, untuk affiliate TikTok tuh belajar bikin konten VT dulu yang bagus, yang ngasilin penjualan, udah gitu dulu. Nanti untuk soal live, soal lain-lainnya nanti dulu. Nanti kalau kalian udah bisa bikin video pendek dulu, itu nanti bisa buat buat closing hariannya lah. Nanti kalau live tuh nanti kalau kalian udah agak gede dan udah punya beberapa produk sampel yang siap ditawarin, itu boleh. Dari ini Mas Hanto Yuta Cirebon, cara pin komen host live gimana Kang? Kalau komen pin itu ya, itu masuknya ke menu lainnya, terus masuk ke menu pengaturan, pilih lainnya, terus pilih yang intro live. Nah itu nanti udah ada namanya perkenalan live Anda. Nah kayak gitu, intro live istilahnya. Jadi untuk yang saya pin itu tadi yang intro. Dari Vegatech, berarti pickup otomatis karena integrasi dengan Crudable ya? Iya betul. Oh ya boleh ya teman-teman, kalau mau datanya tentang Crudable boleh. Jadi saya termasuk jadi partner resminya ya. Partner istilahnya apa ya? Community partner. Jadi saya yang bantu teman-teman buat yang mau pakai gudang Crudable boleh kontak ke saya. Nanti kalau daftar jangan lupa ya pakai kode referral Iandri. Nah nanti kalian bisa dapat 60.000 gratis sama bisa konsultasi langsung sama saya. Saya udah bantu hampir 4.000 klien lebih ya. Dan kemarin bisa sampai omset berapa ya? Terakhir tuh bisa sampai ya kemarin ada sampai 4M lah per bulannya itu. Dari Viral Shop, saya ajukan sampel gratis ditolak terus. Nggak harus minta sampel, tenang aja. Jadi misal ya kalian pengen ini affiliate ya, terus pengen bikin konten ya udah bisa pakai ini formatnya video slide boleh. Terus misal videonya dari supplier, misal supplier punya video, kita minta aja nanti biar diposting ke kita di TikTok kita. Terus nanti diedit
pastikan jangan langsung mentah ya. Nanti kalau mentah hasilnya ya sama aja sama yang lain. Jadi ada beberapa supplier ya, supplier seller di TikTok itu mereka udah menyediakan konten buat para affiliate-nya. Jadi enak. Kalian tinggal memposting ulang atau nanti diedit seperti itu. Dari Davi Outfit, pelanggaran SES itu gimana Bang? SIS? SIS istilah apa ya? Saya baru dengar malan. Oke, ini saya ceritakan dulu ya, yang saya awal dulu sebagai afiliator juga di TikTok Shop. Ya gimana sampai sekarang itu nggak usah minta sampel pun udah kewalahan ya, sudah saya tolakin. Soalnya banyak banget yang minta di review atau minta di affiliatein kayak gitu. Nah dulu saya malah awal ikut affiliate di TikTok ini nggak ada niatan khusus. Sebenarnya cuman buat konten keperluan di YouTube. Ternyata malah kontennya itu yang saya bikin itu bisa rame. Nah jadi saya dulu ceritanya mau rencana membersihin mobil ya. Jadi mobil itu ada kotoran yang parah banget, ada jamur sama kerak. Nah itu terus saya coba beli barang di TikTok Shop lah itu. Nah nyoba beli, oh ternyata barangnya lumayan manjur lah buat bersihin. Nah terus saya bikinin konten. Nah itu saya bikin kontennya juga sederhana banget, cuman pakai handphone. Terus saya nge-reviewnya ya hard selling, bukan yang soft selling ya. Jadi langsung saya tunjukkan unboxingnya, terus saya tunjukkan produknya, terus langsung saya pakai biasa seperti itu. Cuman disemprot-semprot ke mobil, digosok-gosok, dah kayak gitu doang. Ternyata kayak gitu bisa rame banget. Kemarin tuh bisa sampai 1,4 juta view. Nah itu saya juga ngeditnya simple, pakai handphone doang. Jadi cuman ngambil beberapa video footage, terus diedit. Ya udah nanti tinggal langsung saya upload di TikTok, ternyata bisa FYP. Jadi enaknya di TikTok kayak gitu ya. Kadang video yang nggak begitu niat, nggak begitu estetik, kalau diupload di TikTok ternyata bisa rame banget kayak gitu. Kemarin tembus 1,4 juta. Itu saya organiknya itu bisa sampai dari organik ya 980.000 itu organik. Terus saya up lagi karena udah mulai turun FYP-nya. Jadi kalau FYP itu nggak bisa selamanya ya, pasti nanti akan ada turunnya juga. Nah itu karena masih sering ada closing, ya udah saya iklanin. Nah ini salah satu tips juga buat kalian yang pengen ngiklan di TikTok. Jadi kalau pengen ngiklan itu pastikan kalian udah dapat penjualan secara organik dulu, baru diiklanin. Ya jangan kalian baru upload langsung diiklanin biar cepet closing, nggak bisa. Kalian harus coba terjual secara organik dulu baru diiklanin kayak gitu. SES singkatan apa itu? Saya baru denger ya. Nah setelah itu banyak banget ya beberapa undangan terus DM itu minta produknya juga direview. Nah kebetulan malah kemarin tuh yang saya review karena produk otomotif ya yang masuk rata-rata otomotif. Ya terakhir tuh yang masuk ini Zero One Japan ini. Ini produk brand gede juga di dunia otomotif ya. Dari Nanana, bingungnya gini Bang, contoh V-Endorse 1.500. Biaya produksi 30.000, komisi 10%, itu harga jualnya berapa ya? Oh berarti dihitung harga HPP-nya dulu. Jadi misal biaya produksi 30.000 ya. V-Endorse-nya 1.500. Oh ya, berarti kalau biaya produksi 30.000, nanti tambahkan 2.000 dulu buat biaya admin di TikTok. Terus biaya V-Endorse ini juga tambahkan 1.500. Berarti udah berapa? 33.500 ya. Terus kalian juga perhatikan untuk dari segi nanti kalau misal pengen biaya promosi, biaya lain-lain, nah itu misal minimal 3% lah atau 5%. Ya anggaplah nanti untuk HPP-nya ya, harga pokok harga modalnya lah, harga modal produk kalian tuh 35.000. Ya udah misal mau ngasih komisi 10% ya di markup 2 kali lipatnya ya 20% berarti. Minimalnya kayak gitu. Biar kita nanti dapat 10% untuk profitnya bersih, terus untuk afiliatornya dapat 10%. Berarti misal 20% berarti 35 tambah 6.000 berapa? Ya sekitar 42.000 atau 41.000 itu udah paling aman ya. Jadi kita tetap punya sisa ya, sisa profit itu buat nanti buat pengembangan. Ya bisa buat nambah modal, bisa buat nutup biaya nanti kalau ada kerugian ya. Soalnya di TikTok kalian harus siap ada beberapa kasus ya. Punya saya itu ada returan yang ngilang tuh sering banget. Banyak yang udah kirim ke luar kota, terus di COD batalin tuh juga sering. Ya makanya saya ngambil profit itu rata-rata 30% paling kecilnya. Nah itu buat cadangan juga. Soalnya saya dropship juga ya, jadi ada biaya tambahnya lain, yaitu bayar biaya just tip juga, makanya agak gede. Nah ini tergantung. Apalagi kalau punya produk sendiri, ini untuk profitnya ngambil agak mepet nggak masalah, soalnya kita kan bisa dapat harga modal ya. Kalau reseller itu harus lebih tinggi, soalnya kita harus kuat di bagian iklan sama ngasih komisi. Soalnya kalau ngasih komisi ya, itu emang rekomendasinya 10-15%.
Jadi kalau di bawah 10 tuh jarang banget ada yang ngambil. Kayak gitu. Saya pengalaman beberapa produk yang komisinya ngasih 10 sampai 15 itu cepet. Banyak yang promosiin. Nah, cara ngeceknya gimana? Tadi cek di VT saya terakhir. Dari Hanto Yuta Cirebon, edit re-upload bisa ngefek apa aja? Kalau apa ya, edit re-upload bisa ngefek apa aja? Kalau re-upload bisa ini sih ya, kadang kalau pas ngeditnya bagus ya bisa rame juga, bisa FYP juga. Ada beberapa itu yang satu video ya, misal dia nggak FYP, diedit lagi, di apa ya, digunakan ulang videonya, terus dieditnya dibikin lebih rapi, diupload lagi. Nah itu ada juga yang bisa rame kayak gitu. Jadi kadang kita gagal sekali ya, itu langsung diupload lagi nggak masalah. Tapi ini biasanya berlaku untuk akun-akun baru ya. Kalau akun lama, nanti kalau double-double itu ganggu ganggu followernya. Karena dianggap ini kok kemarin kayaknya udah upload, kok upload lagi kayak gitu. Dari Virasop ID, aku repost video Cina, cuma awalnya lumayan 200-an yang tayang. Cuma kesini sini malah cuma 2. Iya, saya juga ngalami ya untuk akun yang posting video Cina itu sekarang susah banget. Padahal editingnya itu udah maksimal. Saya itu sampai ini, saya tambahkan frame, saya cut videonya, saya kasih filter, terus diedit ya, misal dari depan tuh dibalik belakang, belakang dari taruh depan kayak gitu. Tapi ternyata tetap nggak ngefek juga, untuk view-nya masih kurang. Bahkan sampai seminggu tuh kadang view-nya cuma satu doang. Nah kalau kayak gitu ya udah saya diemin aja. Saya biasanya fokus bikin akun baru lagi. Soalnya kan bisa ditahukan berapa ya, akun TikTok itu bisa 4 akun. Jadi kalian tinggal tambahkan aja akun baru. Nanti kalau udah mentok ya udah berhenti, kita tinggal teruskan aja video yang lama. Nah kuncinya tinggal konsisten aja sih, konsisten upload terus. Dari Davi Outfit, SES Shopee Experience Score. Oh ini masalah di penilaian ini ya, penilaian pembelinya. Jadi usahakan untuk dari pelayanan bagus banget ya, mulai dari respon chat, terus pengiriman nggak boleh telat. Jadi misal kalau sekarang ya TikTok itu ngasih batas waktu kirim 5 hari. Tapi ya kalian jangan terlalu nyantai, jangan besok tak kirim lah, usahakan dikirim di hari yang sama. Soalnya kalau kalian selisih 1 hari itu nanti kena poin keterlambatan, itu bisa dapat 2. Ini saya juga kayak gitu ya. Karena proses pengirimannya itu H+1, nah itu kena poin 2. Jadi TikTok ini termasuk terlalu keras ya. Jadi soal pengiriman telat aja poinnya gede banget. Dapat 2 poin. Kan ngeri juga itu. Terus dibatasi juga untuk orderan per hari itu 100. Jadi nanti kalau kalian dapat orderan ya, misal 100 dalam sehari itu udah masuk. Nah, selanjutnya kalau ada orderan baru itu nggak bisa masuk. Itu udah dihambat sama TikToknya. Jadi nggak bisa dapat orderan lagi. Baru besoknya baru bisa dapat kuota 100 lagi kayak gitu. Itu sayang banget kalau pas lagi FYP kalian kena pembatasan kayak gitu, waduh nangis, sayang banget. Nanti pasti banyak yang komplain, loh kok nggak bisa di check out, nggak bisa di order kayak gitu. Ya karena kalian kena pembatasan tadi ya, kena poin. Dari Nyucah ya baik, kalau abangnya iklan nggak rugi kah itu produknya punya abang atau gimana? Ya kalau ngiklan saya rata-rata kalau dihitung tuh nggak rugi kok. Jadi gini, kadang efeknya iklan itu nggak pas ngiklan doang. Jadi kalau efek iklan itu nggak pas nge-live doang, bisa setelah ngiklan juga. Makanya jangan dihitung kasar ya, dihitung oh pas ngiklan kok cuma kejual, misal ya, saya udah ngeluarin budget 100.000, lah kok cuma kejual 10. Nah makanya padahal untuk biaya iklannya kan 100 ribuan, terus untuk komisi yang didapat cuma 100.000. Nah itu berarti nggak dapat untung kita. Jadi ngitungnya jangan kayak gitu. Tapi dilihat setelah kita ngiklan. Kadang kalau video yang lama diiklanin, nah itu nanti akan naik lagi. Jadi ada interaksi baru ya, misal ada view baru, ada yang nge-like, ada yang komen, nah itu nanti videonya naik lagi. Kayak gitu. Dan tetap profit. Dan kadang pernah ya, saya tuh ngiklan 100.000 dalam berapa hari ya? Untuk 3 hari lah istilahnya. Nah itu kejualnya itu bisa sampai ratusan. Nah itu otomatis hitung aja lah per produk, hitungnya 8.000. 8 kali 100, misalnya 8.000 kali 100 sudah 800.000. Saya ngeluarin iklan 150 dapatnya 800, kan cuan banget. Jadi walaupun produk afiliasi itu tetap bisa untung loh. Tapi dipikir lagi, cari produk yang komisinya agak gede. Jadi kalau saya kemarin yang agak gede itu tas ya, makanya sebenarnya pengen saya iklanin, tapi kemarin gara-gara salah pakai sound yang non komersil ya, jadi nggak bisa diiklanin. Sayangnya itu. Ditambahkan keranjang kuning bisa, tapi pas diiklanin gagal. Nah itu sayang banget itu.
Wah, agak nyesel juga kemarin salah milih sound ya, jadi nggak bisa diiklanin. Cara nyari hashtag trend atau viral di TikTok buat konten affiliate gimana ya? Gampang, tinggal masuk ke fitur search, terus nanti tinggal ketik kata kuncinya aja. Nah, nanti di bagian tab itu ada bagian kanan ada tulisan hashtag, kayak gitu. Bisa dicoba. Itu nanti kelihatan untuk jumlah hashtagnya itu tampil berapa kali itu ada. Bisa ngecek di situ. Oke, ada lagi. Kalau saya masuk ke fitur pencarian, itu udah banyak banget rekomendasinya. Atau gini, ngecek aja di halaman shop. Misal kalian tulis saja untuk shopnya itu apa ya? Misal kalian pengen jualan tas lempang, ya udah ditulis saja tas lempang gitu. Nanti akan dapat rekomendasi apa aja yang lagi tren, yang hashtagnya gede. Dari gudang Pampers, bagaimana cara menghadapi distributor pusat yang jualan juga di online shop, Kak? Nah, ini dialami semua ya. Sekarang tuh ya pasti banyak lah yang alami. Terutama untuk reseller, dropshipper. Jadi karena mereka tahu ya dengan online ini ya mereka sendiri bisa jualan, ngapain ngasih profit ke orang lain. Ya makanya rata-rata distributor, produsen, nah itu mereka juga jualan juga kayak gitu. Nah, kalau saya ngatasinnya, misal itu produknya ada brand dari tokonya atau distributornya itu saya hilangkan. Kalau di marketplace ya itu biasanya saya hilangkan di judul. Jadi misal ada brand ini ya, misal ada pembersih mobil merek Zero One itu. Nah, Zero One itu mereknya itu saya hilangkan. Cuma tak kasih pembersih mobil, pengkilap mobil kayak gitu di judulnya. Pengkilap mobil ampuh kayak gitu. Jadi nggak sebutin mereknya. Terus misal ada seri produknya juga nggak usah disebutin kayak gitu. Terus misal ya gini, rata-rata distributor itu mereka menang di harga murah doang. Tapi biasanya mereka profitnya juga agak mepet. Karena distributor itu juga profitnya kecil, mereka kan dapatnya cuma 1%. Ya rata-rata mereka itu nggak berani ngiklan. Nah, salah satunya nyiasati ya kita harus berani ngiklan juga. Nanti kita ngiklan untuk produk-produk yang benar-benar winning kayak gitu. Terus gini, kita cek kelemahannya distributor. Nah, mereka itu biasanya ada kendala di bagian apa atau mereka itu jualan di mana aja itu kasih tanda ya. Kalau saya kan juga dropshipper ya, jadi reseller juga. Nah, itu biasanya saya cek ke beberapa toko di marketplace kayak di kalau saya itu di 3 besar ya, di Shopee, Lazada, sama Tokopedia. Nah, ternyata untuk distributor gede itu rata-rata cuma main di Shopee doang. Nah, saya mainnya ke tempat lain, mainnya ke Lazada sama ke Tokopedia kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa ya ngandalkan satu platform. Jadi kalau bisa jualan di beberapa platform. Ya kadang di platform misal aduh nggak boleh nyebut nih sebenarnya, nggak apa-apa pas lagi live ya. Tapi kan saya nggak ngarahkan ini. Jadi misal di toko sebelah lah. Jadi kita usahakan distributornya itu nggak main di situ. Nah kita nyemplung di situ. Kita harus berani buka jalan di situ. Nggak masalah. Biasanya kalau distributor lokal ya itu mereka nggak banyak main di beberapa marketplace kok. Makanya oke lanjut ya. Konten minimal tuh harus ada dukung. Nah, cara udah ya. Tatak Bang kalau dibilang FYP itu view-nya berapa ya? Standarnya macam-macam. Kalau di tempat saya ya itu rata-rata view itu kalau yang biasa itu 10.000. Nah, kalau udah di atas 50.000 itu udah mau OTW FYP biasanya. Jadi kalau saya itu kalau viewernya udah 100.000 itu udah termasuk FYP di tempat saya. Nah, itu tergantung jumlah apa ya? Ya tergantung jumlah follower kalian lah. Misalkan follower masih ratusan tapi view-nya udah puluhan ribu, nah itu udah termasuk FYP kecil istilahnya. Terus kalau yang FYP besar itu misal ya misal follower kita udah 100.000, itu bisa sampai 1 juta, nah itu udah dianggap FYP lah kayak gitu. Tapi untuk FYP besar itu biasanya sekitar 1 juta ke atas. Tapi itu agak susah ya, untuk dapat segitu itu susah. Kalau yang benar-benar masuk FYP itu rata-rata jutaan view-nya. Kalau bisa masuk situ. Dari TikTok Shop, Bang, kalau akun sering di logout, nah ini tadi rencana mau tak bikinin videonya nih. Pertanyaannya juga bagus nih. Logout atau beralih akun gitu pengaruh nggak sih ke reputasi misal ke FYP-nya? Sebenarnya nggak pengaruh ya kayak gitu, mau kalian logout, kalian login beberapa akun. Di tempat saya itu satu handphone ini ada 5 akun. Itu kembali lagi ke konten. Jadi kalau konten kalian itu emang menarik ya, jadi kuncinya video kita rame itu kan cuma 2, ada retensi sama yang satu lagi interaksi. Jadi kalau video kalian menarik ya, itu orang pada nonton dari awal sampai akhir, bahkan ada yang sampai diulang-ulang, nah itu akan lebih bagus. Terus yang selanjutnya kalau mereka udah tertarik,
terus mereka ada yang nge-like, ada yang komen, ada yang nge-share, nah itu maka akan naik lagi. Itu bisa bakalan FYP. Jadi kalau soal pindah-pindah akun ya nggak masalah sih sebenarnya. Kembali lagi ke kontennya. Kalau misal pindah-pindah akun, kontennya menarik semua, ya udah langsung FYP semua kayak gitu. Nggak usah pakai ribet-ribet. Dari Viral Shop ID, maksudnya bisa 4 akun itu masih satu daftar aplikasi TikTok, maksudnya nggak daftar lagi. Iya betul. Jadi kalau kalian udah punya akun TikTok Shop ya, itu kalian bisa mentautkan 4 akun lain. Itu dimasukkan ke akun pemasar. Jadi nanti kalian bisa langsung ya, akun pemasar kalian itu bisa langsung buat jualan, bisa buat nge-live, bisa buat affiliate kayak gitu. Bisa buat jualin produk toko sendiri atau produk orang lain secara afiliasi. Tinggal ditautkan ke akun pemasar. Jadi cukup satu akun TikTok Shop itu udah bisa buat 4 akun lainnya untuk akun pemasar. Dari Davi Outfit, kita tidak pernah kirim telat Kak, pas respon juga, tapi tetap aja kena SES, kadang sampai bingung. Dicek apakah ada ini ya, apakah ada komplain customer, terus dicek bintangnya, reputasi apa ya, rating produknya. Nah itu kalau ada yang bintang 1 atau bintang 2, nah itu dicek. Beberapa mungkin ada yang kena di situnya. Dari Naturally Brightening, wah ini produknya produk skincare ya, ini sempat heboh juga ini karena penjualan serem nih di FBN. Mas, promosi iklan TikTok yang bagus pakai HP atau komputer? Ini balik lagi ke apa ya, kebiasaan kita sih. Kalau saya tuh lebih seneng pakai yang handphone. Ya karena cari yang lebih simpel ya, biar bisa langsung dipromosiin kayak gitu. Tapi kalau memang produknya spesifik ya, kalian pengen target tertentu nih. Misal nggak cuma sekedar umur, hobi, minat kayak gitu. Kalian misal mentarget, misal kalian udah punya data pixel atau kalian punya data kontak customer, ya udah kalian pakai target yang pakai iklan yang di desktop komputer. Soalnya itu akan lebih mudah. Dan serta ini ya, bisa budgetingnya itu bisa secara top up. Jadi enak, nggak kayak di TikTok kayak gitu. Yang di aplikasi ya itu agak kurang fleksibel. Untuk targetingnya kalau di apa ya, kalau di komputer itu lebih lengkap target audiensnya. Kalau di handphone kan terbatas ya. Tapi karena produknya simple, jadi targetingnya nggak perlu ribet-ribet ya. Pakai yang di handphone pun bisa cuan, ngapain ya pakai yang di komputer. Cari yang simple kalau saya. Selama masih cuan kan lanjut aja kayak gitu. Dari Mutmainah Modest, rumus nyantumin hashtag harus yang udah banyak atau mix Kak? Kalau saya ini usahakan cari yang persaingannya itu menengah, yang nggak terlalu banyak view-nya, yang sekiranya kalian tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak yang pakai. Yang perlu dihindari itu yang hashtag terlalu global kayak FYP. Hashtag FYP itu udah kayaknya udah nggak ngefek sama sekali itu. Terus misal hashtagnya apa ya, hashtag diskon promo itu nggak usah pakai. Minimal hashtag kalian tuh sesuai dengan produk kalian. Terus untuk persaingannya itu nggak sampai billion tapi K hitungannya. Misal 100K itu boleh dipakai, nggak masalah. Kalau yang udah sampai B billion udah terlalu, persaingannya terlalu gede. Pasti banyak banget yang pakai hashtag itu. Kak, kalau tas pria dicampur baju perempuan gimana? Nggak masalah, yang penting masih nyambung sama fashion ya. Tapi jauh banget ya ini. Tas pria sama baju perempuan, wah agak jauh juga. Kalau bisa difokusin aja nih, mau tas prianya apa untuk fashion perempuannya. Di TikTok itu ini loh, apa ya, untuk kategori cowok itu termasuk laris juga loh untuk fashionnya. Saya nyatanya untuk tas itu ya, rata-rata per hari bisa sampai 10. Itu dari satu video doang itu. Jadi kayaknya untuk target cowok itu juga bagus di TikTok. Belum terlalu banyak saingan. Kalau cewek agak berat. Dari Viral Shop ID, Bang, kalau promosi affiliate itu arahin target kemana sih? Kalau promosi affiliate itu target kemana sih, Bang? Kalau targetnya tergantung customernya, tergantung audiensnya, sesuaikan sama produknya aja. Dari New Cahya Baik, emang nggak boleh ya Bang nyebut MP sebelah? Iya, nanti ada robot yang dengerin. Jadi kalau saya deteksi ada toko sebelah kena, muncul lah, bisa kena ini. Kemarin saya tuh pernah apa ya, yang pas nampilin layar komputer lah, itu buka-buka ya MP sebelah lah istilahnya, itu kena. Ada peringatannya, violence gitu, pelanggaran gitu. Wis. Tapi untungnya nggak kena penalti ya, cuman ringan aja, peringatan ringan aja. Dari Virasop, hati-hati Bang. Ya makanya hati-hati nih, semoga nggak ada mata-mata TikTok. Ya kadang mereka yang jalannya robotnya itu yang bahaya itu. Salah ngomong dikit, baru ngomong sekali kok aman. Nah tapi gimana ya, kadang saya bahas yang affiliate sebelah ya itu.
Nah, itu yang jadi dilema. Nah, makanya kalau saya bahas affiliate itu biasanya nggak nyantumin produk. Kalau ini kan nyantumin produk ya. Dari New Cahaya Baik, di bio saya taruh link MP11 juga bang, boleh nggak ya? Boleh. Asal pas nge-live itu jangan ngarahin. Untuk order langsung aja klik di bio. Nah, itu nggak boleh. Atau ditulisin ya, biasanya ditulis di belakang gitu, nama tokonya di toko sebelah, itu nggak boleh. Atau bahkan ada logonya ya, wah itu udah langsung take down itu. Dari Yusuf Pai Pai, bang, cara mengetahui seller yang bagus di TikTok dari mana bang? Kalau saya dari reputasi produknya sama komen-komentarnya itu, dicek aja. Pokoknya kalau udah reputasi produknya bagus, ulasannya bagus, nah biasanya udah tenang lah. Jadi kalau misal milih produk ya di TikTok kalian sebagai affiliate, ya minimal udah kejual lah beberapa, 4 atau 5, terus bintangnya itu minimal 4,9, itu udah paling aman. 4,9 ya jelek-jeleknya 4,8 lah, 4,8, 4,7, udah paling aman lah. Dari Ombak, cara bagikan link di FB agar dapat komisi TikTok afiliasi bang. Nah, biasanya kalau kita ngedrive ya, datengin traffic dari luar buat belanja di TikTok itu agak susah. Apalagi kita promosinya di Facebook. Nah, itu untuk apa? Soalnya kalau mau transaksi affiliate ya itu harus buka TikTok dulu dan mereka harus langsung langsung ngeklik logo keranjang kita terus langsung transaksi di TikTok. Itu saya beberapa kali nyoba kayak gitu kurang efektif. Soalnya rata-rata ya pengguna Facebook itu ya mereka nggak familiar sama TikTok kayak gitu. Kalau beda platform itu udah bisa kurang efektif. Sama halnya dengan promosi link affiliate ya. Misal tadi link affiliate-nya kita taruh di bio. Nah, itu udah jarang banget terjadi konversi. Jadi misal kalau mau beli langsung klik logo di bio nomor segini. Nah, itu biasanya agak kurang. Orang-orang tuh sekarang rata-rata nggak mau ribet ya. Jadi kalau pengen belanja ya usahakan tetap di sini, tetap di TikToknya. Kalau diarahin ke link bio terus buka MP sebelah, nah itu akan ribet lagi. Biasanya jarang banget terjadi konversi. Kecuali memang produknya itu benar-benar dibutuhin. Nah, kayak yang memang produknya itu nggak ada di TikTok Shop juga bisa. Kayak Mas Fernanda nih yang sering nge-review TWS, terus headset kayak gitu. Nah, karena emang produknya nggak ada di TikTok Shop, ya maka diarahkan ke toko hijau, kayak gitu. Itu malah affiliate-nya banyak banget itu. Dari Virashop, maaf kak, belum ngerti bagian mananya nih. Dari Olim Beauty Indonesia, Mas, liveku kok sepi ya, 2 minggu ini stuck di 2-5 aja tiap hari. Apa harus iklan ads? Nggak usah ads, mending konsisten nge-live aja. Dan sebelum live itu bikin video lah, posting 1 atau 2 kayak gitu. Ini punya saya juga sepi nih 36, biasanya ya rata-rata kemarin berapa ya, sampai 50 gitu. Tadi awal 90, sekarang cuma bertahan 35. Ini aja mungkin follower-follower doang ini. Kayak gitu. Ini saya pernah disindir orang sebelah ya, kreator sebelah ya. Jadi kok konten kreator edukasi kok jualannya perlengkapan mobil dan segala macam. Nah, karena ini saya dapat apa ya? Ya karena kan jualan nggak harus sesuai yang sesuai dengan tema. Ya kalau saya edukasi jualannya buku, ya sepi lah di TikTok tuh, jarang orang Indonesia tuh jarang ada yang beli buku. Malas baca kan rata-rata. Ya makanya kalau saya jualan buku atau jualan kelas itu malah nggak laku. Tapi kalau jualan produk yang saya pakai sehari-hari itu malah bisa laku. Nah makanya saya fokusnya bukan ke produknya, tapi apa yang saya pakai aja. Jadi konsepnya kayak ke Natasha Surya itu loh. Jadi dia itu beli produk yang benar-benar dipakai di rumah. Itu udah top banget. Jadi kalian mau bikin video reviewnya itu enjoy, terus biasanya konversinya bagus. Itu udah saya buktikan. Jadi beberapa kemarin kayak tas lah. Tas itu saya beli cuma harga 89.000, kejualnya udah hampir 200 pieces lebih. 200 kali 8.000 berapa ini? Sudah 1,6 juta. Modal 80.000 dapat 1,6 juta. Jadi sekarang tuh saya jarang banget nerima produk sampel. Kecuali endorse ya. Kalau ini beberapa itu ada yang endorse. Kayak lampu klip-klip ini endorse juga. Jadi emang dikirimi ya. Kemarin dapat kreator tuh bisa request untuk produk sampel. Soalnya harganya lumayan nih 300.000 ya. Udah diterima aja kan. Mumpung ada tawaran kayak gitu. Tapi untuk beberapa temen itu yang ngajuin misal kayak parfum itu saya tolak, soalnya saya nggak biasa pakai parfum. Terus beberapa produk baju itu juga agak kurang ini ya, saya agak kurang gimana, masih bingung reviewnya kayak gitu. Jadi saya untuk saat ini nge-review barang yang ada di sekitar atau barang yang saya pakai aja. Dari Virashop ID, jadi maksudnya itu saya daftar TikTok Shop 1 nomor telepon, tapi bisa buat 4 akun dengan nomor yang sama, nggak bisa. Jadi kalau mau bikin akun TikTok yang lain, misal kita mau bikin akun baru nih buat pemasaran, itu minimal harus beda, bisa beda nomor telepon atau nomor emailnya.
Ya minimal beda lah, punya email baru atau nomor handphone baru kayak gitu. Dari Shopping 10, upload produk fashion di TikTok sekarang banyak yang gagal. Nah ini harus hati-hati. Jadi kalau untuk produk fashion agak ketat. Jadi untuk beberapa ya, untuk produk fashion yang terutama produknya ada mereknya itu juga harus hati-hati. Karena itu tadi TikTok tuh lagi ketat soal brand. Jadi kalau ada yang apa ya, walaupun brandnya nggak disebutin lah, cuma nempel di logo misal GC gitu ya, Gucci gitu, udah itu langsung ke take down, nggak bakalan lolos itu. Dari Lili, pengajuan produk makanan dan vitamin kucing kemana Om? Tetap sama. Jadi nanti uh, uh, ngajunya ke approval, tetap ke approval yang ngisi apa namanya, ngisi form Google. Silahkan dicek aja di grupnya ini loh, grupnya TikTok official itu yang namanya TikTok Hood. Nah itu ada itu buat ngajuin kayak gini. Kapan-kapan tak buatin VT-nya lah, nanti biar pada bisa ngisi. Dulu udah tak daftarin sih. Jadi cari aja judulnya di VT saya itu untuk kategori produk yang nggak muncul atau nggak aktif. Nah itu nanti prosesnya kita harus ngisi form dulu, nanti baru aktif untuk kategorinya. Viral Shop ID baru saja menjadi penonton teratas. Oke, makasih. Wah, makasih ya udah dikasih gift nih, kasih mawar. Dari JK, pembatasan order 100 itu untuk semua toko atau hanya untuk toko yang kena penalti ya? Itu untuk toko kita sendiri. Kayak gitu. Jadi itu untuk seller, bukan untuk affiliate. Spill kursinya Mas. Oh, ini kursinya nggak dijual di TikTok. Ada sih. Tapi ini nggak saya rekomen ya, soalnya ini gampang pertama keras, terus kegedean, terus berat. Jadi minimal kalian harus tempat AC ya. Dan ini saya dulu beli ya karena sering Zoom meeting ya. Zoom meeting buat uh, ketemu beberapa reseller klien kayak itu, makanya beli kursi yang formal. Sebenarnya nggak enak. Mending kalian beli kursi yang ergonomis. Yang ergonomis itu yang kursi kantor yang bolong-bolong itu loh, yang ada jaringnya itu loh. Itu lebih enak, lebih nyaman. Kalau yang kayak gini nggak rekomen. Ini panas banget, ini pegel. Ini aja kursinya itu saya ganjeli kayak gini loh. Nih kayak gini. Soalnya keras banget ini kursinya. Kak, kalau undang kreator yang bagus lewat undangan atau lewat agensi, Kak? Kalau saya mending natural aja, lewat program terbuka. Nanti datang sendiri kok. Beneran. Ini saya tadi untuk kreatornya itu yang udah nyepil ya. Itu saya ikut program ini belum lama. Ini udah 285 kreator yang nambahkan. Ya, kadang kita dapat kreator bagus tuh ya dari sini. Ini tak tunjukin ya. Nih, dari sini. Oh, nggak kelihatan ya udah. Soalnya ini ada ID-nya ya, ada username-nya, jadi nggak boleh ditampilin di TikTok. Saya pernah kena take down gara-gara nampilin username kayak gitu. Nah, nanti kalau kelihatan ada yang potensial ya, dia udah misal ya, dia dari masukkan ke dia bisa bikin VT tanpa punya produknya, ya udah nanti kalau produknya bisa kejual udah kita kasih sampel. Kadang ada yang beberapa ngasih syarat seperti ya. Jadi kalau nanti udah kejual 2 atau 3, nanti dikasih sampel kayak gitu. Jadi mereka nanti untuk kontennya ya bisa pakai gambar, bisa pakai atau bikin konten apapun terus disematkan produknya itu kan bisa. Kalau agensi nanti kebanyakan. Agensi itu nanti kreatornya itu udah fokus ke nerima produk doang, terus ngasilin konten udah cuma gitu doang. Untuk soal penjualan biasanya nggak peduli mereka. Dari Istia, gimana cara kita tahu kalau produk kita dipromosikan afiliator? Langsung kayak tadi ya, cek di VT saya terbaru, itu ada kelihatan. Jadi masuk ke menu Seller Center, terus nanti masuk ke menu affiliate. Terus nanti cek di program terbuka, terus klik yang pengaturan manage kreator. Nah, itu nanti keluar di situ. Kelihatan nanti siapa kreatornya, terus dia udah nambahkan ke etalase atau belum. Terus nambahkannya kapan, produknya apa, itu kelihatan semua. Nah, punya saya itu juga kelihatan, oh ternyata produk yang paling favorit nih ditambahkan ke etalase para kreator itu produk yang rumah tangga. Ya, makanya saya fokusnya ke rumah tangga. Itu produknya tuh tempat penyimpan sayur lah. Di kulkas tuh banyak banget yang ambil. Dan ternyata itu juga menyumbang penjualan terbesar juga di affiliate itu. Dari Viral Shop ID, Kak tolong koreksi toko akun saya. Viral Shop ID, bentar ya, tak cek dulu. Viral Shop ID TikTok. Biasanya saya pakai PC ya, jadi enak. Kalau ini nggak pakai PC. Viral Shop ID.
Ini dulu ikutan kelas, Bos. Apakah lulusan STA juga? Saya juga ikut kelasnya soalnya. Ini video-nya diedit nggak? Wah, ini editingnya terlalu ini, belum editing yang mayor ya. Editingnya masih kurang. Untuk Fitbit sekarang harus bener-bener ini ya, bener-bener kreatif ngeditnya. Cek aja di bagian itu rekomendasi video itu biasanya ada itu untuk konten-konten yang bagus seperti apa, ada. Sekarang yang viral itu malah yang bahas tentang berita, tapi beritanya palsu, berita hoax. Dijadiin ada nyepil berita hoax ya, terus nanti di bagian bawahnya itu dikasih keranjang kuning kayak gitu, yang nyambung ya. Misal ini Gisel, masalah Gisel tentang ngeluarin produk skincare, terus apalah, tapi beritanya palsu, terus nanti baru ditaruh produknya di situ di bawahnya gitu. Nah, ini mulai ya dari yang sebelumnya 1940 turun dari 234 32, berarti udah kebaca polanya sama TikToknya ini. Oh, videonya re-upload biasanya karena banyak konten yang upload video yang sama. Nah, itu biasanya turun. Kalau saran saya itu ini ya, disisipi video yang rekam sendiri. Beberapa lah, nanti 3 kali untuk video yang rekam sendiri, masukin ke situ, nggak apa-apa. Dari New Cahya Baik, menurut Abang TikTok kedepannya bisa ngalahin MP, orange sama hijau nggak? Oh jelas, pasti. Sekarang aja udah kerasa ya. Gara-gara ada TikTok ini, orange sudah mulai turun, udah mulai goyah mereka. Dan saya kan seller ya, seller di Tokopedia, seller di toko hijau, toko orange, biru, nah itu banyak banget turun banget. Tapi kalau di TikTok baru buka aja udah langsung rame gitu loh. Edan ya. Tapi kalian juga nanti ya jangan terlalu bergantung sama ini ya, TikTok ya. Soalnya ke depan mungkin itu ya pasti untuk dari ongkir dikurangi, terus biaya admin naik, kayak gitu pasti, nanti pasti banget. Mulai sekarang aja udah mulai kerasa ya. Itu kayak Kohcun aja untuk viewernya juga dikit. Kemarin pas nge-live itu pernah cuma 100, 200 gitu. Biasanya kan ribuan, nah sekarang udah terpecah banyak banget. Ya makanya untuk yang sekarang baru masuk ya belum telat, mumpung masih agak baru ya ini di TikTok Shop ini. Masih belum terlambat lah digaskan. Tapi untuk yang lain juga jangan ditinggalkan ya. Nanti soalnya kalau TikTok udah mulai ngurangi subsidinya ya otomatis orang pindah lagi nanti kayak gitu. Ya tinggal rata-rata customer kan nyari mana yang ngasih ongkir gratis, mana yang ngasih cashback atau ngasih pokoknya manjain customernya. Udah itu nanti pasti diajar, pasti rame. Ya itu nasibnya kayak MP-MP yang sebelumnya itu. Dulu mereka gencar ngasih gratis ongkir, sekarang udah mulai enggak kayak gitu. Ya pasti akan lebih nyalip lah. Mulai sekarang udah kerasa. Dan TikTok ini pas banget. Jadi orang sekarang itu lagi demen ya, lagi senang banget belanjanya di TikTok. Ya saya sendiri untuk ya beberapa bulan terakhir ini ya belanjanya di TikTok terus. Soalnya ya enak, subsidi ongkirnya gede. Kadang kalau pas belanja di live dapat lebih murah kayak gitu. Ya gimana lagi, keren banget ya TikTok ini. Kamu tanya kalau view menurun kenapa ya, padahal tema VT sama seperti konten sebelumnya. Ya biasanya itu bosen customernya. Harus coba format lain. Kalau formatnya monoton terus kayak gitu ya sama aja. Terus dari Pundi Color, Kak live pakai Android dengan pakai iPhone apakah berpengaruh? Nggak pengaruh, jadi apapun device-nya itu nggak pengaruh. Yang beda itu nanti di bagian feed FYP. Nah, nanti FYP-nya itu biasanya menyesuaikan sama gadget kita ya. Jadi TikTok itu bisa ngerti kita pakai gadget apa itu ketahuan. Jadi biasanya kalau kita pakai Android ya nanti akan muncul tips dan trik seputar Android kayak gitu. Atau bahkan per merek ya. Misal kalian pakai HP Xiaomi nanti akan ada muncul video FYP tentang tips dan trik handphone Xiaomi. Nah, itu biasanya untuk pengguna baru kayak gitu kedeteksinya. Tapi untuk pengaruh ke FYP dan lain-lain itu nggak pengaruh. Untuk bikin konten pun juga sama. Ya emang sih kalau pakai iPhone itu gambarnya jernih, soalnya dia nggak dikompres terlalu gede. Tapi kalau Android itu ngambil gambarnya harus gede banget, jadi biar nanti kalau pas dikompres hasilnya tetap bagus. Di saya itu juga rata-rata pakai Android. Kalau pas ini ya, kalau pas bikin review produk, nah itu biasanya saya pakai Android. Jadi ngerekamnya pakai Android, terus diedit di luar, baru diupload ke TikTok, itu baru bagus. Tapi kalau ngambil langsung dari TikToknya, itu nanti gambarnya emang kurang bagus. Nah, pengaruhnya cuma di situ aja sih, di bagian kualitas gambar sama kualitas videonya doang. Kayak gitu. Pengaruhnya dikit. Kembali lagi ke konten. Jadi kalau kontennya emang menarik, walaupun gambarnya burik ya, itu dipakai yang buat ngerekam tuh handphone jadul, ya tetap bisa FYP. Kalau emang kontennya menarik. Dari Davi Outfit, Kak coba lihat tokoku. Oke.
Davi outfit. Untuk yang viral shop tadi nasibnya kayak sama, punya toko saya ya, Innovari, itu juga sepi banget. Itu saya pakai buat jualan produk sendiri juga kurang bagus. Terus buat affiliate juga kurang bagus juga. Nah, ini keren ya, udah fokus ke fashion cowok. Terus ini videonya bikin sendiri atau wah ini keren ya, berarti punya brand sendiri nih. Oke, untuk ini perlu covernya kalau bisa dibikin seragam semua ya. Cover apa? Cover videonya. Nah, ini konsepnya udah bagus, diubah-ubah. Nah, untuk saya cek ya, yang rame itu seperti apa? Yang rame itu malah behind the scene. Oh, ini kontennya masih belum ini ya. Belum, masih baru juga ya akunnya ya. 1 hari yang lalu, ini 2 hari yang lalu. Oh, udah konsisten per hari, udah bagus. Sering live nggak ini ya? Pengikut udah 1000, like-nya udah banyak ya, penorder. Untuk yang rame, coba saya cek yang rame ini. Oh, ini ada 44.000 karena posting awal ya. Nah, TikTok tuh kayak gini loh. Jadi, untuk konten yang barusan diupload ya, untuk di awal-awal ini, itu biasanya emang gede view-nya. Kayak gitu. Meskipun videonya jelek lah. Ini aja cuman screenshot di panah-panah doang, ini bagus banget. Tapi ini karena uploadan pertama, uploadan baru. Jadi nggak jamin ya. Nah, kayak gini aja view-nya berapa ini? 180.000. Tapi jangan terkecoh, ini karena akun baru, barusan upload. Nah, setelah itu udah mulai goyah nih. Habis FYP 129.000, setelah itu drop 5.000, 1.000, ini ada naik lagi 21.000. Tapi setelah itu drop banget nih. Hitungan puluhan doang, 50, 55, 72 kayak gitu. Nah, di setelah ini itu emang harus bikin konten yang bener-bener matang ya konsepnya kayak gitu. Ini udah bagus, dicoba berbagai format kayak nge-review barangnya, terus behind the scene. Ini ready stock kayak gini juga bagus nih. Terus hashtag, nah ini hashtagnya nih ya, parah nih. Ada FYP, YGY, ini nggak pengaruh nih. Ya nggak, ya mending kayak gini hashtagnya ya mas, ya caption ya. Di bagian caption itu tulis saja, misal outfit cowok, baju cowok, kemeja cowok. Terus ini, apa ya? Oh, TD cowok, itu bisa. Kaos lengan panjang cowok, udah mending kayak gitu. Soalnya sekarang TikTok tuh audiensnya itu nyari berdasarkan nama produk. Nah, kayak gitu. Jadi nanti misal ya, kita masuk ke menu shop, terus kita misal aku pengen nyari ini sih, kemeja flanel. Nah, nanti mesti masuk di TikTok shopnya itu, ketiknya kemeja flanel kayak gitu. Nah, nanti yang tampil di atas, itu otomatis video yang ada captionnya mengandung tulisan kemeja flanel, atau hashtagnya ada tulisan kemeja flanel. Atau bahkan pas ngonten gini ya, itu dia ngucapin kemeja flanel. Coba mas, beberapa video itu dikasih voice over, di dubbing. Jadi jangan cuman pakai musik doang terus kasih tulisan doang gini, kurang. Ya, coba dikasih voice over, terus ngomong ya di dalam voice over itu pas ngomong ini kemeja kemeja apa ya, flanel kita koleksi baru kayak gitu, nggak apa-apa. Nanti ditulis saja skripnya. Untuk yang belum pede tampil di depan kamera itu nggak masalah. Dari J, Kak tolong dong jelasin lebih detail soal maksimal 100 order. Jadi maksimal 100 order itu dikenakan ke seller yang dia itu performa penjualannya kurang bagus. Yang dimaksud kurang bagus itu biasanya pertama karena sering telat ngirim. Ya biasanya H+1 itu biasanya udah kena. Misal dari 100 paket, dia untuk 10 paket itu dia ngirimnya di hari berikutnya. Nah itu udah performanya kurang bagus di TikTok. Jadi usahakan dikirim di hari yang sama seperti itu. Nah tujuannya apa? TikTok tuh ngasih batasan kayak gitu. Jadi toko kita itu dianggap nggak mampu lah istilahnya kalau nanti dapat orderan banyak. Ya kadang kan kita pernah ya FYP itu datang langsung yang biasanya transaksinya 10-an, terus 20-an kayak itu. Tahu kalau pas FYP bisa sehari itu 100, bisa sehari 1000. Nah, nanti kalian nggak sanggup kalau misal orderannya itu sehari ada 500 paket gitu. Nah, kalian pasti keteteran. Ya mulai dari packing, ngirim, nanti pasti akan telat. Ya makanya TikTok itu ngasih batasan di 100 order tadi. Nah, itu bisa hilang kalau kalian tuh kirimannya mulai cepet, jarang nolak pesanan. Nah, itu nanti bisa naik. Jadi untuk pembatasan 100 orderan nanti bisa hilang. Bisa naik lagi. Dari Istia, Mas sebagai seller kita kasih pesanan untuk afiliator kan itu sistemnya gimana?
Mas sebagai seller kita kasih persenan ke untuk afiliator? Ya, betul. Jadi gini, nanti kalau kita udah daftar di TikTok Shop ya, itu nanti kita bisa bekerja sama dengan affiliate. Nanti masuk aja di menu affiliate. Nah, itu ada 3 program. Jadi nanti kita bisa tawarkan produk kita itu ke affiliate. Pertama program toko, yang kedua program terbuka, yang ketiga program tertarget. Bedanya apa? Bedanya cuman di bagian pemilihan kreatornya atau cara menawarkan ke affiliate-nya. Jadi kalau program toko itu nanti semua produk kita yang ada di toko selama itu aktif, ada stoknya, itu nanti afiliator itu bisa ngambil produk kita, bisa nawarkan produk kita. Ini sama dengan program terbuka. Nah, program terbuka itu bedanya kita bisa milih beberapa produk. Kayak gitu, bisa milih produknya, bahkan kita bisa ngatur kreatornya. Misal kita nggak, wah saya nggak seneng sih sama kreator ini, ya ada itu bisa dihapus. Kayak gitu. Tapi nanti ada notifnya ya di bagian halaman kreatornya kalau produk ini sudah tidak menjadi produk afiliasi. Ya artinya jadi seller itu udah nggak menyetujui kalau dia itu jualnya produk kita kayak gitu. Tapi kan jarang ya, maksudnya kita pecat afiliator kayak gitu kan sayang banget. Kayak gitu. Terus yang ketiga program bertarget. Nah, program bertarget ini dia lebih spesifik. Kita bisa menentukan produknya mana saja yang mau ditawarkan ke affiliate, sama kita bisa menentukan kreatornya siapa aja itu bisa menentukan, bisa ngundang langsung istilahnya. Jadi bisa menentukan saya pengen kreatornya itu yang masarin si A ini. Nah, nanti kalau kita udah ngundang si A ini, nah nanti dia dapat notifikasi di bagian undangan. Jadi nanti mereka dapat undangan, tinggal masukkan ke keranjangnya kayak gitu, lebih simple. Nah ini biasanya untuk yang awal, yang misal produknya kok nggak ada yang ambil ya, kok nggak ada affiliate yang banyak yang ambil ya, udah kita tawarkan secara undangan kayak gitu. Tapi yang untung-untungan ada yang mau, ada yang enggak kayak gitu. Saya tak ngambil minum dulu. Dari Virashop itu yang 1000 aku promosi, oh pantes. Kemarin iseng-iseng kalau misal dipromosi naik, ya udah nggak apa-apa lanjut aja sih. Tapi dicek juga ada konversi atau enggak. Kalau nggak ada konversi penjualan ya udah lewat. Dari Virashop ID, cek hashtag yang lagi viral. Kalau saran saya nggak usah ngikutin. Kita mending fokus ke hashtag yang relevan. Udah itu paling ampuh menurut saya. Kenapa harus kayak gitu? Harus yang hashtag yang relevan? Ya soalnya nanti ada orang juga yang nyari produk berdasarkan hashtag. Kayak OOTD hijab, OOTD gamis, kayak gitu. Hashtag, ada berdasarkan hashtag. Dan hashtag itu dianggap kata kunci juga. Jadi kalau orang nyari, misal ya, kita bikin hashtagnya itu 2 kata. Jadi misal kemeja flanel pria, itu kedeteksi semua. Misal ada yang nyari kemeja flanel, itu juga ketemu. Jadi walaupun digandeng, itu nanti bisa masuk di hasil pencarian juga. Dari Sawah Lunto Tourism, TikTok untuk akun promosi wisata gimana bagusnya kak? Diperbanyak konten aja, dibikin kontennya itu ya, misal ini wisata ya, ya udah kayak orang wisata aja ke tempat itu, nanti tinggal di spill lokasinya kayak gitu, lokasinya, terus misal pengen kesini gimana caranya kayak gitu, di review aja tempat wisatanya. Misal ini agen tour and travel, ya udah kalian videokan pas ada tamu atau tempat wisatanya itu udah cukup. Bikin natural aja, atau ya nggak usah nyewa talent, kita sendiri aja yang jadi talentnya itu bisa, malah lebih natural kalau kita sendiri itu. Ya memang untuk bikin kontennya agak ini ya, agak agak harus yang benar-benar niat kalau yang misal tentang tourism kayak gini, kuliner terus tourism kayak gitu. Kalau kuliner enak ya, tinggal mukbang aja udah beres, pasti banyak yang pengen beli. Dari Shopping Time. Terus ini untuk yang tadi misal jasa ya. Kalau jasa itu usahakan nanti di bagian profil itu udah ditulis. Misal apa ya, kontak kita atau gimana cara pesannya itu udah ditulis di awal. Jadi nanti misal ada orang yang minat itu nggak cuma tinggal komen tapi bisa langsung kontak kita kayak gitu. Boleh kok di TikTok itu kita nampilkan nomor WA itu di bagian profil, itu boleh. Di bagian deskripsi profil ya. Terus ditulis juga kita misal terima kalau agen tour and travel ke mana kayak gitu, sesuai jargonnya. Dari Shopping Time, bahas dropship di TikTok Shop kak. Oke siap. Yang dibahas apa dulu? Dari tadi juga bahas dropship. Belum deh ya kalau dropship ya. Kalau dropship saya ngambilnya di supplier gede. Ya pasti ngerti kalian, namanya Jakmall. Saya ngambilnya di situ. Terus pakai jasa titip. Soalnya di TikTok tuh kadang kebanyakan ordernya pakai ini COD. Jadi kita harus pakai just tip. Dari Mejen Setiawan, ini banyak yang undang, paling mau apa ya, tarung itu ya. Dari Mejen Setiawan,
Kak, kalau sekarang jualan yang lagi rame produk apa ya? Bingung mau jualan apa? Nih tak kasih tahu pengen kategori apa, nanti tak carikan. Silahkan daftar TikTok Shop dulu. Nah, nanti di bagian apa ya? Namanya itu ada di TikTok tuh ada menu namanya Kompas Data. Jadi di situ tuh ada namanya analisa pasar. Nah, di situ udah kelihatan barang apa sih yang lagi rame kayak gitu. Tak deketin aja lah. Nih di analisa pasar ya. Ini bisa di sorting juga di sini. Produk apa yang lagi rame gitu. Nih. Misal ini untuk sekarang misal perlengkapan apa ya, aksesoris fashion ya, misal fashion ya, aksesoris fashion misal nih. Yang lagi rame sekarang dompet, terus kalung. Terus kalau misal perlengkapan rumah, ini yang lagi rame dispenser beras, handuk, sama handuk lagi. Sama. Ini bisa dicek semua ini berdasarkan minggu, bulanan. Terus misal olahraga dan outdoor, ini yang lagi rame apa ya? Korset. Nah, ini korset, terus ini alat olahraga atau apa ini. Bisa dicek semua di sini. Enak kok, udah ada fiturnya di situ. Siapa lagi? Dari New Cahaya Bag, Bang, coba cek toko saya, New Cahaya Bag. Wah, kok sering banyak yang minta di review ya? New Cahaya Bag. Nyari kreator yang sepedaan itu susah loh. Ya banyak sih, tapi mereka rata-rata nggak aktif TikTok Shop-nya. Padahal ya pengen mau ngendorse kayak gitu. New Cahaya Bag. Wah, baru satu ini kontennya. Wah, ini mumpung belum banyak kontennya, ini langsung upload aja. Di 6 video pertama ini usahakan bagus ya, usahakan ada keranjang kuningnya. Soalnya ini lagi rame-ramenya. Kayak gitu. New Cahaya Bag, bener kan ya? New Cahaya Bag, bener. Ini satu video aja rame banget nih. Oh, ini ngambil dari toko hijau, toko oranye ya. Nah, video kayak gini ya rame kok. Nggak harus, apa ya, di TikTok itu emang katanya harus ini ya, soft selling. Tapi nggak perlu. Hard selling pun bisa. Ini ngarahnya kemana ini? Nih, baru satu konten aja udah rame ini ya, 69.000. Udah, ini untuk fokus di awal langsung gas aja ini. Langsung daftar TikTok Shop aja mending, soalnya nanti bisa rame. Oh, ini udah rame ya, udah TikTok Shop udah punya. Bukan, wah, hampir semua tempat. Oh, toko ini ya, toko sepeda ya. Keren. Nah, misal bikin video gini, yang menarik tuh taruh di awal. Misal kalau yang menarik itu menurut saya ya, yang pas ininya klip-klip tadi. Nah, ngeditingnya agak niat dikit. Nah, pas kayak gini ditaruh di depan aja. Jadi orang bakalan banyak yang bertahan. Pasti FYP ini kalau misal konsepnya kayak tadi ya. Sambil latihan. Jadi kalau ngonten tuh perlu latihan sih kalau kita pengen bisa bikin menarik ya. Itu udah jam terbang lah menurut saya. Mas, ada tutorial affiliate di TikTok menyelipkan produk ke video TikTok kita? Ada di channel saya ya, Iandri Channel, itu silahkan dicek. Cara menyematkan video, cara dari mulai daftar sampai optimasi itu ada. Cara ngedit video, terus segala macam tuh udah saya share di situ. Untuk video yang FYP terus penjualan sampai ribuan pieces juga saya share di situ, gratis. Cek aja ya, Iandri Channel namanya. Dari Sawah Lunto Tourism. Sawah Lunto itu nama daerah ya. Sawah, udah bagus nih namanya. Sawah Lunto Tourism. Langsung ketemu kayaknya. Nih. Wah, ini kontennya udah keren ini. Yakin. Udah bagus lah. Nah, untuk media informasi objek wisata event kota Sawah Lunto. Oh, ini rencananya mau dipakai buat apa ini tujuannya? Ini udah bagus kontennya ya. Saya cek bagian dalamnya. Puncak Cemara, spot terbaru objek wisata Puncak Cemara Kota Sawah Lunto. Ini hashtagnya udah bagus, masuk wisata, pariwisata. Untuk hashtag nggak usah banyak-banyak ya, usahakan maksimal 4 atau 5 aja. Terus yang benar-benar spesifik. Ini pada videonya statis nih, bisa rame. Nah, kayak gini juga seru nih, video-video kayak gini. Oh, ini buat ini objek wisata ya. Wih, ini udah bagus kok kontennya. Bener ya, ini udah bagus nih. Yang model kayak gini. Lanjutkan. Terus yang FYP mana ini? Ada nggak? Yang FYP 11.000. Paling gede ini ya, 11.000 ya. Oh, ini karena ada event ya, rame. Keren ya, ada acara kayak gini juga. Motor break. Wah, ini yang seneng motor pasti nyaut nih ini. Motor break. Novice balap motor. Dah. Ini dari konten udah bagus kok. Udah tinggal lanjutkan aja perbanyaknya. Ini yang masalah ide kontennya nanti ya.
Tapi pasti banyak kontennya untuk wisata ini. Wah, seru ini. Ini bener ini ya, nampilin budaya ya. Wisata budaya ada, alam ada, keren. Wah, ini siap-siap menerima endorse ini ke depannya ya. Sawah Lunto Tourism. Oke, tinggal diperbanyak aja tempat wisatanya atau tempat ininya buat bahan konten. Udah sip. Di N Solak, Mas yang paling inti jualan di TikTok agar laku apa Mas? Konten. Balik lagi ke konten menarik. Udah itu aja. Kalau di TikTok ya mereka itu udah nyarankan. Kalau mau jualan di TikTok itu jangan jualan tapi bikin konten TikTok kayak gitu. Konten TikTok itu yang apa? Ya minimal ada nilai tambahnya lah buat customer ya, buat audiens kalian. Ya minimal bisa menghibur, informatif, terus minimal apa ya? Ya ada nilai tambahnya lah. Terus edukasi itu bagus banget kayak gitu. Saya beberapa kali ya yang berhasil itu malah rata-rata juga hard selling. Tapi saya hard sellingnya gini, tetap saya selipin lah. Jadi dibikin kayak cerita. Oh jadi kemarin mobil saya mogok gara-gara lupa matiin kontak gitu ya. Terus nggak bisa starter lagi. Nah terus saya inisiatif nih beli alatnya buat ngecas aki. Ternyata bisa nyala gitu. Jadi nggak perlu minta bengkel, nggak perlu repot-repot, tinggal beli itu alatnya udah beres kayak gitu. Ternyata rame. Udah baru 4 hari ini udah laku 40. Ya sehari rata-rata 10 pieces. Kayak gitu ya. Jadi cerita aja ngalir gitu aja. Terus diselipin kayak gitu. Contoh yang kayak yang seru itu apa ya? Mursid itu juga bagus. Bisa ditiru itu. Jadi kalau dia malah bagus ya soft selling ya. Jadi pas kegiatan sehari-harinya atau diselipin iklan produknya kayak gitu. Bisa walaupun penyampaiannya kaku, bahasanya unik kayak gitu malah bagus. Karena mereka punya ciri khas ya kayak Mursid kayak gitu. Termasuk kreator gede loh itu. Jutaan ya kalau. Dari Nurmayani, Kak, aku TikTok seller bisa satu akun nggak sama akun affiliate? Bisa. Jadi nanti tinggal bikin akun baru, terus nanti ditautkan sebagai akun pemasar. Nah, saya ini jadi affiliate di toko saya sendiri, kayak gitu. Makanya saya bikin 2 akun ya. Satu buat toko, satu buat affiliate, kayak gitu. Jadi saya masarkan produk saya sendiri. Ya nanti ujung-ujungnya ya komisinya masuk ke saya sendiri kan. Atau paling gampangnya tautkan sebagai akun pemasar itu udah bisa. Nanti otomatis produknya yang kita tautkan ya, nanti produk toko itu udah bisa langsung tambahkan ke etalase. Kita bisa jual dari produk toko sendiri, bisa jual produk orang lain kayak gitu. Kuncinya tadi masukkan ke akun pemasar. Dari Putri Kyoka, Mas punya aku kok belum bisa untuk live sih. Follower berapa ini? Kalau untuk live tuh minimal 1000. Terus kalau pengen cepet ya udah daftar aja ke TikTok Shop. Nanti otomatis kalau udah daftar di situ, udah apa ya, udah verifikasi berhasil, udah nanti udah bisa langsung buat live. Ada syaratnya minimal 1000. Dari Omah Camilan Malang, Kak ada nggak ya jasa bikin TikTok Shop buat nambahin kategori makanan biar bisa jualan di TikTok? Kayaknya belum ada deh, tapi malah beresiko loh kalau kalian lewat jasa ya. Nanti misal ada kan itu ngisi data pribadi, jadi usahakan diurus sendiri lah. Silahkan gabung grupnya namanya TikTok Shop Hood, pokoknya TikTok Hood lah istilahnya. Itu grup resminya dari TikTok. Di saya juga pernah saya bikin konten di Yandri Channel, terus sama di VT ini juga ada di video TikTok saya itu ada. Untuk kategori produk yang nggak muncul itu bisa dilihat di situ. Dicek aja. Banyak kok yang ngasih tutorial gini. Untuk makanan banyak yang berhasil kok, yang penting udah minimal punya PIRT. Nanti setelah itu prosesnya gini. Jadi kalian sebelum upload ya itu kalian udah ngisi form dulu, nanti ada alamatnya khusus. Itu pakai form Google lah. Nah, ini gara-gara saya nge-share ini dikira saya nipu. Nah, karena loh, masuk TikTok pakai Google Form ya, nyatanya seperti itu. Itu udah saya ngambil informasi resminya itu dari TikToknya, dan banyak yang berhasil juga setelah ngisi form itu selisih 2 atau 3 hari untuk kategorinya udah bisa aktif kayak gitu. Rata-rata untuk prosesnya itu maksimal 5 hari. Nanti kalau udah lebih dari itu kalian bikin laporan tiket di apa seller centernya. Jadi misal kalian kemarin udah ngajukan lewat form tapi belum ada respon, biasanya lewat tiket itu bisa. Nah kalau lewat tiket ini masih belum bisa, kalian langsung masuk ke grupnya aja, grup Facebooknya TikTok Hood namanya. Kita bukakan ya. Di situ udah dibahas caranya ngajukan produk yang dibatasi kayak gitu. Buat seller buku, seller produk herbal, makanan, obat, kosmetik kayak gitu. Prosesnya sama. Dari Natalie Lins, Kak aku ketinggalan bisa live-nya biasanya live-nya jam berapa setiap hari Kak? Nggak tiap hari ya, saya nggak mesti, kadang Senin, kadang Minggu, kadang Jumat kayak gitu. Ya tergantung waktu sih.
kalau ada pas waktu luang gini bisa nge-live. Dari shopping time saat upload pakai big seller banyak gagal kalau fashion ambil produk di Orange. Iya jelas, karena beberapa produknya itu yang produk non ori ya, ada brandnya kayak gitu sering gagal. Karena ketat banget di TikTok. Jadi misal di toko Orange bisa, di TikTok belum tentu bisa. Karena ada brandnya tadi ya, itu harus hati-hati. Dari Omah Camilan Malang, Kak saya sudah bolak-balik minta undangan buat kategori makanan, tapi kok nggak ada respon balik ya? Waduh, kalau nggak ada respon harus lewat laporan tiket ini, harus ke sales centernya. Nanti bisa dicek di situ. Saya akan buka Facebook. Biasanya saya pakai nampilin layar komputer ya, tapi sekarang nggak, males. Ini rencana tadi nyantai ya, ternyata bisa rame juga ya. Pertanyaannya juga banyak nih. Ini silahkan cari di Facebook ya. Namanya TikTok Hood, komunitas resmi penjual TikTok Indonesia. Nah, nanti covernya kayak gini. Namanya TikTok Hood. Nah, silahkan dicari ya. Di sini udah ada petunjuknya tadi untuk daftarkan produk ya. Nanti kalau misal belum diterima, bisa ngajukan komen di sini juga. Nanti kalian bikin tiket, terus laporan tiketnya ditulis di komentarnya. Kayak gitu. Ya, namanya TikTok Hood. Di sini sering ada seminar, webinar juga. Jadi kalau kalian belajar, di sini komplit lah. Manajemen pengguna. Dari kakak akun, Caca sama ini, Caca Tanjung 28. Kak, akun aku udah lebih seminggu. Tiap upload video yang nonton nggak ada sama sekali, viewer 32.000, follower maksudnya ya. Ya terus lanjut konten sekarang tuh agak susah ya, soalnya udah mulai banyak kreator baru, banyak yang udah mulai nge-live, banyak yang mulai jualan, jadi makanya persaingan agak ketat. Kalian harus lebih rajin, lebih konsisten kayak gitu kuncinya. Punya saya tuh juga heran, saya tuh sering bikin konten ya, tapi banyak teman-teman tuh yang nganggapnya saya udah nggak aktif, padahal sering konten ya, karena gara-gara nggak masuk FYP-nya mereka, kayak gitu. Bang mau coba jualin nggak di TikTok, baru jualan 20-an biji. Untuk komisi saya udah cantumkan. Tadi produknya apa ya? Roda ya? Wah nanti saya ini kategori produknya melenceng lagi nanti. Kemarin udah bahas mobil, nanti larinya ke sepeda. Dari Nju Cahya Pack ini toko orange sama hijau saya lumayan mau terjun di TikTok, wah keren. Jadi emang gini ya, kita jangan terlena sama yang lapak sebelah itu orange, hijau, merah. Nah itu pasti akan turun juga nanti, akan ada waktunya. Wah, New Cahaya Baik, makasih ya udah ngirim gift nih. Makasih, makasih. Cukup like aja, nggak usah gift. Dari Vika Store. Kak, review akun aku dong. Vika Store. Oke ya. Vika Store. Silakan, yang belum follow aja. Jadi nanti kalau pas saya live, bisa dapat notif. Dari Imam Solihin 1128. Mas, kalau kita bikin video di CapCut, terus kita teruskan di Shopee, gimana mas? Wah, nyebut Shopee. Ya, nggak apa-apa. Sekarang ini ya, Lapa Orange itu juga minta, mereka juga pengen platformnya itu rame sama video pendek. Ya makanya kalian harus konten video juga, kayak gitu. Ya mau nggak mau harus ngedit video sekarang. Oke, tadi Vika Store ya. Wah ini pasti buat affiliate ini ya. Oke, ini udah langsung ketemu. Oh yang akuarium, ini dulu pernah ya. Vika Store. Oh iya ini untuk jualan ikannya belum tembus ya. Soalnya untuk binatang hidup kayaknya belum bisa di TikTok gitu. Vika Store, ini apa ini? Pakan ya? Bagus nih kontennya kayak gini, jawabin pertanyaan gitu. Kadang kalau nggak ada yang tanya ya kita pakai akun lain lah, akun buzzer istilahnya. Buat sok-sokan nanya, bang itu bisa beli nggak? Bisa, kayak gitu. Wah saya udah beli, bagus banget. Lucu, lucu. Ngerespon pertanyaan gini bagus ya. Wah ini tinggal perbanyak aja konten seputar perikanan nih. Wah ini bagus nih ikan ini. Seru ya. Buat yang seneng ikan, betah banget nih nonton kayak gini. Follower udah berapa? Oh follower 9.000 ya. Kejar bentar lagi nih, kalau 10.000 nanti enak loh. 10.000 udah mulai agak stabil kalau view-nya biasanya. Coba untuk sering live juga ini. Aqua dulu. Nah ini tinggal apa ya? Tinggal captionnya aja. Misal ini ikan apa ya? Ikan lele lah gitu lah tulisannya, ikan lele, terus hashtagnya ikan hias, ikan viral kayak gitu. Tinggal optimasi di caption ya, caption sama hashtag. Terus untuk kontennya udah bagus. Ini apa sih hijau-hijau ini? Penasaran nih. Kue kalian tipe apa?
Ini mbok kasih edukasi aja, ini tanaman apa gitu malah bagus loh. Sesekali kreatornya juga perlu tampil. Wih, nah sesekali ngasih edukasi. Jangan cuma ngeliatin binatangnya doang ya. Misal cara ini, cara biar ikan cana nggak galak kayak gitu. Seru itu. Dari Nabila Racun TikTok, Kak review akunku dong sudah berkembang nih. Oh, ini dulu pernah review Pak? Kak review akunku dong dari Nabila Racun TikTok. Oke. Tadi ya tinggal hashtag nih, hashtag sama captionnya ini masih banyak yang pakai FYP ini nggak begitu guna ini. Nabila, siapa tadi Nabila Racun TikTok. Kok muter sendiri ya? Oh ini kurang kenceng. Wih sekarang keren nih udah nampil ya, udah sering nampil. Oh ya emang eksis nih berarti sering nampil juga. Cek video terbaru. Ini view-nya udah lumayan loh, stabil loh. Ini di angka 200-an lah rata-rata ya. Nah, ini lagi viral juga ini yang model bulu-bulu gini. Keranjang kuning. Cek keranjang kuning ya, guys. Nah, mending apa ya? Jangan ngarahin gini ya. Jadi captionnya itu tulis aja karpet bulu, terus karpet apa ya? Karpet rumah, karpet viral kayak itu boleh. Ini kayak FYP mending dihilangi. Oh ini ada beberapa yang nggak kespasi kayaknya. Karpet bulu. Nah untuk yang apa mau riset hashtag tadi ya langsung ke pencarian kayak gini bisa. Misal karpet coba ya. Nah sekarang rekomendasinya itu karpet lantai estetik, karpet bulu, karpet lantai empuk. Nah itu bisa masukin. Ini saya tunjukkan untuk top hashtag ya karpet bulu. Nah, mesti dia di depan itu pasti ditulis karpet bulu itu hashtagnya taruh depan. Udah itu pasti udah top. Nah, kadang untuk belajar ya kita niru kompetitor ya kayak gini ya. Itu udah cara paling efektif loh. Nah, ini cek keranjang kuning agak mengganggu captionnya. Jadi mending ganti ke karpet bulu kayak itu. Ini mumpung ada produknya dibikin videonya lagi aja. Mumpung lagi rame tadi penjualannya. Dari Mahmudin, hadir om ikut nyimak. Oke, sama-sama. Susah berkembang ya tinggal perbanyak konten lagi. Intinya konsisten dulu sih kalau misal kita apa ya, kalau saya tuh nggak begitu ya. Kata Mas apa ya? Mas ya orang kreator luar negeri lah. Jadi kita tuh fokusnya ngonten aja, konten. Jangan terpaku sama follower, jumlah view itu nanti. Ngikutin kok kalau kalian bisa kontennya makin bagus ya, makin diperbaiki, terus kalian perhatikan dari segi apa ya kayak teknis lah, kayak caption, hashtag dan segala macam, kalian udah mulai riset sedikit, udah pasti nanti FYP itu ngikutin. Dari KD Bagel Kit, wah kok banyak yang minta review ya. Masih sepi view dan like mas, mohon cross check kurang gimana? Akun saya bisa mas, bisa KD Bagel KLT. Aduh ini username-nya diganti aja. Agak ribet deh. Username masih bisa diganti loh. Tapi ini misal brand ya jangan. Kalau misal brandnya, kayaknya apa ini? Produsen hamburger rak bangun. Jadi untuk username sama nama itu bisa beda kok. Jadi ini ya KD Bagel KLT ini ya. Ini bisa dibedain. Misal namanya nggak usah KD Bagel KLT itu bisa diganti misal produsen home decor kayak gitu ya, produsen home decor rumahan kayak gitu boleh, atau nama perusahaannya juga boleh. Jadi biar kelihatan profesional, gampang dibaca, gampang dilihat. Minimal ini dulu. Tadi saya aja untuk ngetik kayak gini agak susah ya, apalagi kalau diucapin ya, makanya untuk nama itu penting. Nanti masuk ke setting aja, di bagian setting, terus nanti bagian nama akun, nah itu diganti aja nggak apa-apa, nggak masalah, nggak akan mempengaruhi nanti. Ya pengaruhnya tadi pas nyari akunnya jadi mudah kalau misal diganti pengrajin apa ya ini ya, pengrajin home decor kayak gitu kan boleh. Nih untuk produk lokal keren nih, bantu support lah. Ini saya follow ya karena produk lokal ini tak bantu. Sering live nggak Pak ini Pak? Saran saya perbanyak live lah. Ini kan banyak orang kerja ya, udah taruh handphonenya di situ 24 jam selama kerja, udah itu paling efektif lah.
Nah, ini bagus di apa namanya, voice over. Jadi dia bilang home decor, pengrajin kayak gitu boleh. Untuk caption hashtag udah bagus, home decor, rak minuman, rak piring udah masuk lah. Untuk video yang rame apa ini? Video yang rame, oh yang awal agak random ya, nggak masalah. Wah, ini kalau produksi sendiri itu banyak banget loh ini buat di konten ini. Wah, ini keren nih. Nah, gitu. Kita pakai sound-sound yang viral, nyambung kayak gitu boleh. Ini salah satu hack ya biar video kita cepat naik. Udah bagus nih kontennya. Nah, tinggal di bagian caption hashtag nih, lupa ini. Cuma diisi CapCut doang. Coba ini misal kursi minimalis, kursi apa gitu. Ini saran saya Pak, untuk sekarang tuh yang lagi ngetren yang model minimalis kayak gini ya. Itu lagi ngetren banget di TikTok tuh, lagi viral banget lah istilahnya. Misal ya, home decor dulu yang lagi rame apa nih? Home decor masih seputar ini ya, pernak-pernik ya. Oh, yang furnitur malah jarang loh. Tadi masuknya furnitur ya. Sering-sering scrolling lah, jadi cari-cari apa yang tentang home decor gitu. Kita bisa tiru untuk captionnya, hashtagnya kayak gitu. Oh, untuk home decor larinya ke luar negeri malah. Dekorasi rumah gitu ya berarti. Oh, lagi hiasan dinding ya, lagi rame sekarang. Nah, ini loh. Kenapa konten-konten mereka bisa tampil di depan? Ini karena hashtagnya matang banget. Ini tulisannya inspirasi desain ruang tamu minimalis. Nah, dekornya di mana? Di bagian hashtag, di dekorasi rumah, kaca apa nih? Kaca bevel, kaca dinding kayak gitu. Sering-sering ini ya, cek-cek konten dari kompetitor. Kenapa mereka bisa tampil di depan? Nah, itu bisa dicontoh. Dari New Cahya Baik, Abang dulu pernah jualan jok sepeda kan? Oh iya pernah. Tas sepeda pernah, lampu pernah dulu. Sayangnya untuk di marketplace agak sepi ya. Dari Ufaira Kak, gimana caranya jadi seller sukses? Kalau sekarang ya itu eranya udah era konten. Jadi untuk jadi seller yang sukses harus pinter konten. Nah, itu kebalik lagi ya. Karena namanya jualan online ya kembali lagi ke konten. Kalau nggak bisa bikin konten yang bagus ya bakal ketinggalan sekarang. Nggak mungkin kita ngandalkan cuma dari iklan doang. Jadi mulai sekarang udah belajar serius tentang konten. Terus manfaatkan jangan cuma satu platform. Jadi ya bisa di Facebook, nggak boleh nyebut. Bisa di itulah FB, IG kayak gitu. Boleh lah. Dari Vegatek, Mas cara hapus integrasi TikTok Shop di Crudable gimana ya? Masuknya ke sini Mas, masuknya ke oh berarti Mas ini follower di YouTube juga ini kayaknya. Ini ya. Masuk ke TikTok sellernya. Tadi TikTok seller mana ya? Deketin ya. Nih. Jadi yang kemarin Crudable udah saya cabut nih. Nah, terus kalau yang Big Seller ini tetap tak pertahankan. Jadi masuknya ke sini, ke akun saya. Terus masuk ke mitra terintegrasi. Udah langsung dari sini. Kalau dari Credible-nya nggak perlu. Proses sendiri. Dari KD Bagel Kit. Kalau video lama kita download dan upload lagi gimana Mas? Mending nggak usah, bikin ulang aja. Tadi kan konten banyak ya, nggak usah di re-upload lah, bikin konten lagi aja lah. Kalau ditiru konsepnya nggak apa-apa. Misal tadi nge-review atau apa ya, ya pas membahas proses pengerjaan itu boleh. Ditiru konsepnya, bukan videonya di-download di-upload lagi. Dari Caca Tanjung 28, Kak, ciri-ciri akun kena shadow ban apa ya? Solusi agar akunnya sembuh lagi dong. Ciri shadow ban itu biasanya kita sadar diri. Kemarin tuh habis kena pelanggaran atau enggak. Biasanya kalau kena pelanggaran itu untuk 1 minggu ke depan lah. Ya mungkin 1 minggu ke depan itu pasti konten agak sepi. Yang biasanya bisa tembus 1000 view dalam sehari, nanti rata-rata cuma 100, kadang bahkan 0 kayak gitu. Itu bisa kelihatan. Kalau misal ya rata-rata video kita tuh turun untuk view-nya setelah di-upload, nah itu biasanya emang kena shadow ban. Ya cara ngatasinnya ya bisa libur dulu boleh. Terus kalau saya itu malah saya hajar konten-konten yang biasanya konten-konten ringan lah, yang penting buat ngisi. Terus videonya pendek, jawab pertanyaan kayak gitu. Ya konten-konten yang nggak begitu penting lah kayak gitu. Konten-konten ringan, nah itu saya upload, diperbanyak. Jadi biar istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu buat balikin kepercayaan TikTok lah. Oh ini ternyata orangnya ngonten lagi, ya udah dilepas lah kayak gitu. Ada yang caranya itu sampai dihapus aplikasinya, itu juga ada. Jadi logout dari TikTok, di clear cookies dulu, dihilangkan historinya dulu, di logout. Terus ada yang sampai di uninstall TikToknya,
dimatiin HP-nya, ditunggu 1 hari, nanti handphonenya dinyalain, terus nanti install TikTok lagi, login lagi, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Itu perlu dicoba juga. Biar TikTok itu nanti lupa kalau akun kita itu lagi ketempelan sama shadow ban kayak gitu. Bisa itu dicoba juga. Tapi saya belum pernah nyoba ya efektivitasnya kayak gimana. Dari Rahma, Mas, tutorin dong cara login TikTok affiliate di laptop agar bisa lihat analisis saat live. Kalau cara login di TikTok affiliate di laptop, oke, kalau di TikTok pakai ini, kalian ke ini ya. Kalau TikTok itu ke Live Center. Nah, masuk ke Live Center nanti akan ada desktopnya. Untuk loginnya paling gampang itu pakai kalau punya saya pakai apa ya? Pakai QR code. Jadi nanti kalian nggak usah masukkan email, password kayak gitu. Tinggal di scan aja, cepet, udah bisa. Nanti untuk panduan untuk loginnya dikasih tahu kok. Jadi kita klik di bagian gambar orang, terus nanti klik di bagian gambar scan kayak gitu. Search scan. Nah, nanti di sini bisa lihat nih video detail ya. Live Center. Kalau yang buat jualan nih saya nggak bisa login soalnya. Kalau yang di ini apa ya namanya? Analisa live streaming. Kelola live streaming. Nah, ini. Jadi seller itu ada di tengah sini, kelola live streaming kayak gini. Jadi ini pas nge-live kita bisa ngecek produk apa yang lagi kejual, terus yang banyak view-nya itu bisa kelihatan. Nih untuk sekarang yang lagi live stream ada 2 kreator tuh kelihatan di sini semua. Kelola live stream. Oh ternyata ini ada afiliator yang cukup ini ya, cukup rajin nge-live. Nanti tak kasih sampel lah. Kayak gitu, bisa mantau sih gitu. Ini ada yang nge-live berdasarkan produk TikTok kampanye live streaming. Kupon live streaming, set produk live, reputasi akun. Oke. Dari semua ada di sini, Mas mau tanya produk apa aja yang dilarang diiklankan di Shopee. Yang jelas tuh produk yang berbahaya, produk yang nggak bisa diupload di TikTok, udah itu jelas nggak bisa diiklanin. Kayak gitu. Pokoknya produk yang melanggar untuk ada unsur SARA, ada unsur apa ya, berbau politik itu juga nggak bisa. Kayak buku itu juga agak susah ya, mereka harus ada izinnya khusus. Terus rokok, tembakau, produk palsu, KW, terus produk yang nggak berlisensi itu kayak misal ya, kalian jualan misal karpet, ada gambar Hello Kitty atau Doraemon itu nggak bisa. Harus punya izin khususnya. Cek di VT saya itu ada tuh produk yang dilarang. Nah itu silahkan dicek. Tapi biasanya kalau yang dilarang berarti udah nggak bisa diupload di TikTok. Mesti ya upload bisa, tapi nanti QC-nya nggak lolos, jadi produknya nggak bisa live, nggak bisa tampil istilahnya. Elia Kamal Shop, Mas gimana caranya analisis pasaran? Analisis pasar itu ada di menu, nanti masuk ke TikTok Seller Center ya. Ini ini kebalik ya. Masuk ke TikTok Seller Center, terus pilih yang analisa pasar. Dan itu nanti bisa kelihatan untuk produk yang analisa pasar. Dan nanti bisa difilter berdasarkan kategori. Dari skill abang ngakalin produk afiliasi worth it gak bang? Ini ngiklanin produk afiliasi worth it, tapi dengan syarat ya tadi ya. Video kalian itu udah pernah ngasilin penjualan. Ya penjualannya itu juga yang bagus ya. Misal sehari itu bisa laku 8 atau laku 10, ya minimal 5 lah. Itu nanti kalau misal agak turun, nah itu nanti diiklanin bakal bagus, tetap bisa naik kayak gitu. Terus dipastikan untuk komisinya juga gede. Kalau saya itu minimal ya di atas 5.000 lah kalau biar bisa nutup iklannya. Saya rata-rata per konversi itu biayanya sekitar 5 ribuan, 5.000 sampai 10.000 paling mahal. Nah itu tinggal dicek. Ya kemarin kan pernah ngiklan 400.000 nih, dapatnya cuman sekitar berapa ya kemarin? Saya udah ngiklanin 400.000 tapi komisinya cuman sekitar 240 ribuan. Nah itu juga pernah. Gara-gara produk yang saya iklan itu produk murah. Tapi kemarin itu ngiklan 400 itu cuma buat ngabisin voucher. Ternyata gitu nggak efektif ya. Ya makanya cari produk yang profitnya itu di atas 5.000. Itu udah cari paling amannya lah istilahnya. Terus itu kalau misal dihitung ya, dihitung 2 hari atau 3 hari itu udah nutup untuk iklannya. Untuk videonya bisa naik lagi, iklannya bisa jalan terus kayak gitu. Bisa kok, yang penting profitnya. Dari Rahma, untuk afiliasi.
Oh, untuk afiliasi. Kalau untuk afiliasi masuknya ke ini ya, tadi live center ya. Bentar, saya itu juga sering sering lupa ya cara bukanya. Tapi sering ada ininya. Nah, itu malah ngeceknya langsung di ini aja. Malah saya itu lebih lengkapnya itu di handphone, itu malah kelihatan. Untuk produk yang kejual dari afiliasi atau dari video pendek itu udah bisa dilihat di situ. Dari Anton Adianto, Om rakit PC habis berapa? Ini kalau CPU-nya doang kemarin habis 8 jutaan. Terus kalau sama ini ya monitor, terus perlengkapan lain-lain, keyboard dan segala macam, ini paling nambahnya sekitar 5 jutaan lah sama mic-nya juga. Ini yang saya belum kebeli itu kamera yang bagus. Jadi selama ini kontennya masih pakai handphone, udah ngandelin handphone doang. Ada sih kamera Fujifilm tapi masih jadul ya, jadi nggak bisa connect ke nggak bisa connect ke komputer langsung, nggak bisa live stream gitu. Dari scale up itu pakai akun iklan apa langsung di HP aja bang? Langsung di HP, nggak perlu akun iklan, itu udah bisa. Di HP pun udah cukup ya menurut saya itu. Besok saya mau coba ini untuk produk yang terakhir itu produk charger ini mau saya iklanin. Karena udah mulai turun, yang biasanya penjualan rata-rata ya sehari itu 10, tapi view-nya masih naik itu saya loss dulu, saya nggak iklanin dulu. Nanti kalau udah mulai view-nya turun, terus penjualannya turun, baru saya iklanin. Biasanya kayak gitu efektif, nanti tetap dapat penjualan juga. Soalnya itu profitnya kan karena produk sendiri ya, profit per penjualan itu kemarin 19.000. Makanya saya ngiklan berani banget itu. Secara organik pun kejualnya bagus, apalagi kalau diiklanin. Udah jos banget. Itu udah anti boncos sih lah. Cara jitu anti boncos. Ya makanya buat yang belum ketemu produknya, latihan bikin video terus buat gimana cara ngasih penjualan kayak gitu. Dari Bobby Kusuma, Mas saya iklanin produk dari video-video Cina ke TikTok Shop, saya pakai TikTok Ads gak masalah. Oh ya bisa, tapi kalau affiliate kok gak disetujui terus ya? Iya. Karena beda ya, karena akun yang buat ngiklan sama akun yang untuk keperluan affiliate itu emang beda. Jadi emang kalau di fitur iklan itu emang fungsinya lebih bebas. Jadi kita mau ngiklanin produk konsep videonya itu yang re-upload pun bisa. Minimal ya ada editingnya sendiri lah, editing dikit itu udah bisa. Tapi kalau kalian lewat kalau lewat affiliate terus diiklanin, nah itu biasanya emang banyak yang nggak disetujui. Saya dianggap konten yang di re-upload kayak gitu. Apalagi yang lewat fitur promosi yang ada di handphone ya, itu biasanya lebih ketat. Soalnya kan itu langsung dicek ya, langsung di track gitu. Beda kalau kita pakai Ads Manager kan kita udah top up dulu, udah bayar dulu lah istilahnya gitu. Jarang banget ada iklan yang sampai ditolak. Ya kecuali emang melanggar ya, itu emang biasa kalau ditolak. Oke, ini saya off dulu ya, udah hampir 2 jam. Saya nggak akan target 2 jam sekarang, soalnya nggak efektif, mau 2 jam juga tetap sepi. Oke, oh ini satu lagi. Dari Lea Libra, Bang mau nanya TikTokku afiliasi apa bisa buka TikTok shop jualan sendiri? Pengalaman, oh bisa. Jadi nanti silahkan ya buka di seller center. Jadi kalau mau yang jualan sendiri, itu nanti akunnya yang tertaut akun resmi. Nah itu khusus ya, khusus buat yang jualan produk sendiri. Itu bisa. Jadi nanti tinggal diupload aja produknya di TikTok Shop, itu nanti akan otomatis muncul produknya di etalase juga. Untuk akun yang tertaut sama akun resmi. Jadi kita nggak perlu nambahkan produknya itu ke showcase atau ke etalase yang di depan itu loh. Nanti akan otomatis muncul di situ. Semua produk yang udah kita upload. Kalau udah selesai QC sama live itu udah langsung bisa tampil tanpa harus kita nambahkan secara manual. Tapi kalau pengen dua-duanya juga bisa kok, pengen affiliate terus pengen jualan produk sendiri itu bisa. Nanti tautkan akunnya yang khusus ya di luar akun resmi itu ke akun pemasar. Jadi nanti kita bisa jual ke produk kita sendiri, bisa jual ke produk orang lain kayak gitu. Tinggal ditautkan ke akun pemasar. Itu nanti akan lebih fleksibel. Dari segala pengalaman abang, mending iklan di Ads Manager atau apa Boost? Kalau saya lebih seneng ke Boost, lebih gampang, simple. Kalau kemarin ya ada pengalaman ya, saya ngiklan di handphone cuan, tapi kalau di Ads Manager malah rugi, nggak tahu kenapa. Jadi full ngiklan sama full organik tuh kayaknya perlu kombinasi deh. Makanya saya lebih seneng yang pakai di handphone, yang pakai sistem boosting. Soalnya kita udah tahu performa videonya, terus kalau diiklanin ya udah pasti cuan kayak gitu. Kalau di Ads Manager kan beda ya, kita kadang ngupload videonya sendiri, kita belum tentu tahu ini produknya itu videonya itu bisa ngasilin penjualan atau enggak. Kayak gitu, kita udah ngeluarin budget, baru tahu hasilnya. Beda kalau kita secara organik ya, organik dulu bikin konten di TikTok,
Terus kalau udah dapat jualan baru diiklanin itu akan lebih efektif. Kayak gitu. Pengalaman beberapa kali kayak gitu. Oke, makasih ya. Saya off dulu, kapan-kapan bisa live lagi. Oke, silahkan follow yang buat yang belum. Bye bye, terima kasih pokoknya udah ngasih like sama gift.